Saya Jika Utama Putra dan ini adalah mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer video 6 pertemuan 6 memory cache. Dalam video terakhir kita sudah sampai video terakhir, kita akan membahas set associative mapping. Nah, ini kita sudah belajar direct mapping, kita juga sudah belajar associative mapping. Associative mapping mengatasi kesalahan direct mapping, dia bebas dalam menempati lainnya, tapi kelemahannya dia terlalu bebas. Jadi gimana kita mengekang sedikit kebebasannya, kita menggunakan set associative mapping. Nah, dalam set associative mapping digunakan set. Apa itu set? Set adalah sekumpulan line. Set adalah sekumpulan line. Jadi di dalam satu set ada beberapa line. Nah, misalnya ini ada ketentuan kalau namanya two-way set associative, berarti di dalam satu set ada dua line. Kalau namanya four-way set associative, berarti dalam satu set ada 4 line, ada 4 line, dan seterusnya 8, berarti 8 line, dan 19 way. Nah, ini adalah denahnya yang tadi. Kalau misalnya asosiatif itu di tengahnya line, nah kalau misalnya kalau misalnya direct tengahnya line, kalau misalnya ini set asosiatif tengahnya adalah set. Jadi tetap 3, nggak berkurang jadi hanya tag dan word. Nah, teman yang tengahnya diganti jadi set. Jadi seperti ini, tag, set, dan word. Nah, jadi dalam menghitung rumus kita sekarang harus menghitung jumlah set. Nah, sekarang contohnya misalnya ini adalah two-way set asosiatif. Nah, ini adalah two-way set asosiatif. Berarti di dalam satu set ada dua line. Nah, berarti setiap dua line kita kumpulkan menjadi satu set. Berarti ini dua line ini kita misalnya jadikan ini set 0. Misalnya situ 2 dan 3 ini kita jadikan set 1. Bukan seto ya, set 0 dan set 1. Nah, berarti jumlah set ada 2. Nah, rumusnya masih sama. Jumlah set itu kan berarti sama dengan 2 pangkat set. Kalau misalnya ditanya jumlah bit setnya ada berapa, berarti 2 itu 2 pangkat berapa? 2 itu 2 pangkat 1. Berarti setnya adalah 1 bit. Nah, tinggal menghitung tagnya. Berarti tag sama dengan var, karena sekarang adanya set bukan itu, bukan word, bukan line, maka var kurang set kurang word. Varnya ada 4 bit, setnya ada 1 bit, wordnya ada 1 bit, maka sekarang tagnya ada 2 bit. Jadi ini 2, ini adalah tag, ini 1, ini adalah set, dan satu lagi ini adalah word. Misalnya kita disuruh baca 3, baca 3. Nah, 3 itu adalah 00, 1, maka dia di set 1. Di set 1, ada 2 dan 3, di 2 dan 2 atau di 3? Jawabannya terserah. Jadi seperti asosiatif, terserah, cuman dibatasin dia set 0 atau set 1. Jadi masih ada sifat terserahnya, tinggal diisi di word berapa. Ini word 1, berarti word 1 diisi dengan alamat 0011 atau DD. Jadi misalnya kita mau yang atas boleh, yang bawah boleh. Isi atas DD, ini CC, diisi dengan tag berapa? Tag
tag 00 berarti kita isi nilai tagnya. Nah, desimalnya 00 adalah 0. Seperti itu. Nah, jadi misalnya kita balik lagi ke contoh yang tadi. Kalau misalnya baca 3, berarti dia hit, karena tadi adalah alamat 3 juga, dan ada di dalam memori. Nah, kalau misalnya baca 10, apa yang terjadi sekarang? Ini 10, 10, berarti dia di set 1. Jadi set 1, di set sini, di line berapa? Line terserah. Jadi kita tempatkan di bawah. Nah, karena sisanya tinggal 1, kita isi dengan tag yang sesuai, berarti tagnya adalah 10, berarti 2. Nah, terus dari situ kita isi di word 0 dengan alamat 10, yaitu kakak dan temannya berarti adalah LL. Nah, berarti apakah terjadi thrashing? Tidak terjadi. Nah, tapi tidak seperti set asosiatif, tidak seperti asosiatif, dia tidak terlalu bebas, sekarang dikekang, jadi pencariannya terbatas, tapi tetap bisa menghindari. Jadi ini tetap miss karena ada di memori utama. Jadi ketika baca 3 dia masih ada, memori 3 belum keluar, ini hit. Terus ketika baca 10 lagi dia hit karena memori 10 juga masih ada. Tidak, jadi bagus. Itu adalah akhir dari pertemuan 6. Kita telah berhasil membahas pemetaan. Sampai jumpa pada video berikutnya, yaitu kaca bagian yang lainnya.